Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asyhadu amalan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kehidupan kematian, yang menguji siapa di antara kita yang amalnya insyaallah paling baik. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin saya pakai masker ya. Suara sedang menyaingi Baby Romeo. Jadi agak ngebas gini ya, asik. Tiba lagi ya suara teh ya, enak. Agak seksi. Alhamdulillah, tadinya mau bilang ke Kang Idai, Kang, saya skip dulu Senin ini tapi nggak enak ya. Udah nge-skip berapa Senin ya. Ya Allah. Dan memang karena rindu juga. Pas banget kita lagi ngebahas soal rindu. Kalau Akang Teteh, ini nggak apa-apa langsung aja ya ke rindu ya. Kalau Akang Teteh searching kata rindu atau kangen, maka kata itu dalam terminologi atau sebuah istilah yang sangat indigenous. Indigenous itu apa? Sangat khas bahwa itu tuh bahasa Indonesia. Tidak akan mungkin didapatkan padanan kata yang mirip pada bahasa lain atau istilah lain terkait rindu atau kangen. Maka untuk nge-breakdown rindu itu susah. Jadi banyak kata di bahasa Indonesia yang kemudian juga untuk dicari padanan kata di luar, untuk dijelaskan ilmiah secara global itu berat. Salah satunya katanya adalah rindu itu tadi. Jadi rindu memang sulit didefinisikan. Anu kahijina karena tidak ada referensi barat yang sepadan dengan rindu. Yang keduanya, orang-orang yang meneliti terkait rindu biasanya tidak jadi mempublikasi soal rindu. Saking jadi merindunya ya. Jadi rindu itu istilah emosi psikologis yang begitu kompleks, yang hanya bisa, jadi kompleksitasnya itu hanya bisa disamai dengan kondisi duka atau istilah psikologisnya grief. Nah, kalau duka, kedukaan, kehilangan itu ada padanan katanya, namanya grief. Jadi yang paling kompleks emosi di psikologi itu emosi yang grief. Kalau Akang Teteh misalkan kehilangan sesuatu yang sangat amat dicintai, kehilangan orang tua, kehilangan orang tercinta, itu akan ada fase grief. Itu kompleks banget kondisi emosinya. Tapi enak. Kenapa enaknya? Karena bisa dijelaskan. Kalau kita lagi duka, ada momennya, ada namanya grief. Grief itu ada penelitiannya banyak dan ada tahapannya, kita bisa menjelaskan itu. Enak banget. Jadi kalau ingin dijelaskan secara ilmiah, grief lebih nikmat. Tulisannya G-R-I-E-F ya, grief. Tapi kalau rindu, Akang Teteh sekalian, rindu itu tidak ada padanan kata dalam istilah ilmiah psikologis. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris kan, aku rindu kepadamu, maka kalimatnya apa? I miss you. Orang yang nelepon gak keangkat, miss call. Bukan berarti merindukan panggilan kan, call, manggil, miss, rindu, nggak bisa, beda tuh. Jadi rindu itu satu kata yang beda banget dari kata-kata lain. Padahal emosinya itu sangat kompleks. Akang Teteh pernah rindu? Akang pernah rindu? Pernah ya? Nah, biasanya rindu itu selalu mempersyaratkan apa? Punya objek. Rindu kepada sesuatu. Aku rindu A, rindu B. Biasanya objeknya apa? 3. Seseorang, manusia. Jadi si, he, atau benda. It. Aku kangen sama laptop aku yang dulu. Yang ini mah sering ngeheng, misalkan gitu ya. Aku kangen motor aku yang dulu, gitu ya. Aku kangen mobil aku yang dulu, yang mana? Gitu. Aku kangen naik angkot. Senyaman dulu. Saya dulu ke sekolah naik angkot ya, proses
ngeceng-ngeceng itu kan diangkut ya. Ada beda SMA, ada. Berharap pulang itu ketemu lagi sama orang yang sama. Ada kerinduan di situ yang hanya tercipta lewat angkot. Jadi mudah-mudahan kita punya pemimpin yang menseriusi transportasi publik ya, insya Allah. Nah jadi kadinya ya. Gara-gara ada di itu sih, ya udah. Lanjut ya. Rindu itu kompleks banget, emosinya juga kompleks. Objeknya harus jelas, jadi dia mempersyaratkan objek. Nah, bagaimana dengan Islam? Kalau baca Quran, terus ngomongin soal rindu, ada tokoh yang luar biasa namanya Imam Al-Ghazali. Di Ihya Ulumuddin itu dibahas banget rindu. Kalau baca Taman-Taman Cinta dan Orang Merindu, itu karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu juga dibahas detail soal rindu. Tapi tidak pernah ayatnya spesifik ngomongin soal rindu. Mudah-mudahan sampai sih kebayang ya. Karena kemudian di bahasa Arab, rindu itu pun belum ada kata padan yang pas seperti rindu yang ada di bahasa Indonesia. Jadi rindu itu sangat spesifik, sangat indigenous istilahnya. Khas banget Indonesia. Nah, rindu itu pasti terkait objek, gitu pasti. Tapi itu ilusinya. Saya ulangi lagi ya. Rindu itu pasti terkait objek, pasti ada objeknya. Aku rindu naik angkot. Ada objeknya apa? Angkot. Aku rindu ketemu orang tuaku yang dirantau. Objeknya apa? Orang tua ya. Jadi manusia, benda, atau apa? Situasi atau keadaan. Duh, ngelihat anak-anak pergi sekolah, aku kangen pengen SD lagi. Jajan apa, makan apa, nggak mikirin susahnya kehidupan, nyari kerja. Nggak mikirin dibully sama atasan gitu ya. Nggak mikirin ini udah transfer atau belum, kapan bisa check out, kenapa biaya adminnya naik, dan macam-macam. Anak SD mah tuh mikiran gitu, alhamdulillah. Rindu momen itu. Sampai sini kebayang ya? Nah, maka ada objeknya. Manusia, benda, atau keadaan situasi. Nah, yang menarik, semua ini itu erat kaitannya sama pikiran atau ingatan. Makanya akang teteh sekalian, setiap kali merindu, prosesnya, nah kalau tadi objeknya, nah sekarang prosesnya. Tiap kali merindu, prosesnya itu satu, terhadap hal-hal yang sifatnya semantik. Prosesnya. Rindu itu datang, ada proses yang sifatnya selalu semantik. Semantik itu apa? Gara-gara ikut kajian di Al-Latif, di majelis after work, setiap Senin malam, saya dapat definisi rindu. Rindu adalah, nah itu jadi semantik. Kebayang sampai sini ya? Dapat pengetahuan baru tentang satu definisi, dapat istilah baru, itu namanya semantik. Kalau kita ingat anak-anak zaman kecil baru bisa baca, kan segala dibaca ya. Anak saya yang umur 5 tahun baru lancar baca, apapun spanduk yang ada yang dilihatnya di jalan itu pasti dibaca. Mohaimin. Apa semua kayak gitu ya. Aqua kan dibaca satu-satu. Dia kan nggak tahu maknanya apa. Secara apa? Ketika dikasih tahu, dia dapat makna dari kata. Itu namanya semantik. Ketika kita mendapatkan semantik, itu tuh kayak lagi gelap di dalam ruangan, dinyalain lampunya, silau, dan kita merasa terang benderang. Dan sensasi psikologisnya kita bahagia. Nah, momen dapat semantik itu membuat kita rindu. Sampai sini paham ya? Jadi ketika dapat, makanya kenapa orang datang ke kajian itu merasa ya Allah nikmat banget dapat asupan ilmu itu. Kenapa? Dapat energi. Ibarat mati lampu lalu ada yang menyalakan. Kita bisa melihat segalanya. Jadi kalau zaman dulu, zaman Yunani kuno banget, orang kan ketika matahari tidak terbit gelap banget tuh. Kondisi gelap itu menakutkan banget. Kenapa? Kita tidak bisa melihat apapun. Binatang buas keluar dan berkeliaran,
Maka kemudian orang-orang kuno zaman itu, purba zaman itu sangat mendambakan matahari. Maka kehadiran matahari membahagiakan mereka. Kenapa? Karena semua terlihat, binatang buas pada bersembunyi, maka kemudian orang-orang itu mengira bahwa matahari ini adalah Tuhan. Nah, muncullah kemudian para penyembah Tuhan, kayak gitu. Nah, semantik itu mirip seperti itu. Ketika kita dapat ide, dapat insight, makanya ada nama aha, eureka gitu ya. Kalau istilah India kuno namanya vidya. Kita dapat penglihatan tentang sesuatu, dapat vision tentang sesuatu. Itu tuh namanya semantik. Nah, proses dapat itulah biasa. Jadi proses dapat hal semantik itulah yang membuat manusia merasakan sensasi psikologis. Nah, sensasi psikologis ini yang dirindukan. Sampai sini kebayang ya? Aku bisa jadi bukan kangen angkotnya, bukan. Tapi ketika naik angkot, aku senantiasa dapat makna semantik baru. Aku jadi tahu apa yang dibaca orang. Aku melihat, zaman saya zaman Walkman ya. Oh, si itu mah punya Walkman versi ini. Mereknya Sony. Yang dijual di kebun kelapa. Oh, nggak pada tahu ya. Yang kalau mau ngeriwain itu diputer-puter pakai pulpen pilot ya. Jadi kalau ngeriwainnya rusak diputer-puter. Oh, nggak mengalami ya? Ya udah nggak apa-apa, saya aja berarti. Aduh, beda zaman kita berarti ya. Makna itu yang aku nikmati sebagai sensasi psikologis yang aku kangenin. Ini mohon tangkap dulu ya, nanti baru di akhir saya akan share sejatinya berarti seperti apa. Jadi proses kangen atau rindu itu adalah proses di mana satu, kita mendapatkan makna atau semantik dari sesuatu. Ketika teman-teman datang hadir ke kajian ini, walaupun yang dibahas sama saya barangkali teman-teman Akang Teteh semua nggak ngerti-ngerti amat, tapi asa pintar orang ngadengina gitu ya. Itu juga namanya sensasi psikologis. Pas pulang di rumah ditanya, tadi kajian apa? Seru, asik, soal psikologinya tentang naon. Hese diomongkeun anak. Tapi nanti mau kesana lagi, mau, kenapa? Ya kangen, kenapa kangen? Karena aku hadir dapat makna semantik. Kebayang ya? Tapi naon makna semantik natanya teuing, pokoknya mah aku dapat sesuatu, ya nggak apa-apa. Makanya jangan lupa ilmu diikat dan di-share ya. Mention Zen Permana, jangan lupa follow. Yang kedua, prosesnya bukan proses semantik aja, tapi ada yang namanya proses prosedural. Proses apa Kang Teteh? Prosedural. Prosedural itu gimana? Ada tahapan-tahapan yang kemudian kita lakukan. Jadi tiap kali kita melakukan tahapan-tahapan atau prosedur, maka tadi balik lagi ada sensasi psikologis yang kerasa. Jadi kalau tadi kan kita datang ke kajian, kita hadir ke kajian, dapat makna baru, seolah-olah kita lagi dinyalain lampu di tengah kegelapan. Kalau prosedural beda lagi. Ketika di proses prosedural, kita mengikuti tahap demi tahap. Lama-lama kemudian kita menikmati prosesnya. Ingat nggak Akang Teteh pertama kali belajar sepeda? Masih ada yang belum bisa naik sepeda? Biar aku naik hungkul, nggak bisa ya. Mungkin mengendarai, mungkin ada yang nggak bisa ya. Kalau naik mungkin semua bisa. Ketika proses mengendarai sepeda kan nggak tiba-tiba langsung seimbang. Ya nggak? Ada proses yang harus dilakukan. Atau jangan sepeda deh, bisa jadi semua orang nggak punya kan ya. Aku mau bisa sepeda tapi harus sepeda Brompton, rudet. Itu mah pi begalun ya di Bandung mah, wah udah luar biasa. Contoh lain apa ya? Makan mie. Kan tuh ujuk-ujuk aja mie. Bener? Harus apa dulu? Harus ada dulu mie-nya. Beli dulu ke warung, beli mie. Set. Dibuka dulu. Nah, di balik mie itu kan suka ada prosedur untuk ninyu mie. You know ninyu? When we boil the water and then we wait until the water is hot enough, put in the bowl and we put the ingredient into the bowl and we aduk-aduk and stir the gitu lainnya, intinya ninyu. Ada proses tuh. Ketika kita menikmati proses, dan yang menarik apa coba?
Di prosedural itu yang paling memuaskan adalah ketika sesuatu itu selesai. Kita dapat lagi sensasi psikologis. Maka kita kangen prosedur sesuatu. Akang Teteh yang lulusan SMA, inget nggak ketika nunggu deg-degan ujian nasional, ujian sekolah, ada ujian praktek, ya nggak? Praktek sholat, gitu. Kira aku sholat 3 gitu kan gitu ya, praktek wudhu, wah seru lah pokoknya. Saat ditesnya mah deg-degan, kebayang ya? Tapi setelah selesai, setelah lulus, kan pas lagi sekolahnya mah pengen cepat-cepat lulus. Karena ngelihat kakak-kakak kelas yang udah lulus, meni bangga tiap kali Jumatan datang ke sekolah pakai batik SMA-nya. Wih keren si Ayu di SMA. Nggak nanya SMA pakai batik SMA. Maksudnya SMP kali ya, pakai batik SMA. Aduh logikanya nggak pas. Kok bisa kayak gitu? Atau datang ke sekolah, ke SMA pakai jas alma mater. Ada yang pakai jas UI ya, yang kuning ya, anak jaket kuning. Wah di seblok palit ya. Ada yang pakai jaket biru ya. Ada yang pakai jas alma mater mirip karung goni ya. Itu jas alma mater UGM kan gitu ya. Memang sengaja jas alma mater UGM itu dimirip-mirip sama karung goni supaya merakyat. Karena filosofinya itu kan mengakar kuat, menjulang tinggi. Locally rooted, globally respected. Nah, apal anak UGM saya. Universitas Gambar Maung ya yang di Cimahi. Jangan bangga sama kampusnya lah, bangga diri kita bermanfaat ya dimanapun kita berada insya Allah. Tadi lagi ngomongin apa? Sensasi psikologis ketika itu selesai. When it's done, ketika itu selesai, kita merindukan prosesnya. Tapi hati-hati, kita tidak sedang merindukan proses. Kita merindukan sensasinya itu selesai. Akang Teteh yang skripsi, bab hiji. Tong waka di bab hiji, bab niat hese. Memunculkan bab niat. Nama itu abis bab niat pindah apakah ke bab 1? Enggak, bab toharoh lah, bersuci, healing ka ditu ka dieu nguriling. Belum itu teh mulai teh nyari-nyari kafe yang paling enak untuk ngerjain skripsi, dikerjakeun mah henteu. Kan panjang tuh prosedurnya. Tapi itu begitu dinikmati tiap bimbingan, deg-degna luar biasa. Ke pembimbing 1, mohon maaf ya. Saya belum baca ini kenapa typo. Oh iya, luar biasa. Prosesnya selesai, ujian sidang, lulus, dapat lagi wisuda teh atuh hampa tuh. Ya enggak? Kangen masuk lagi ke kelas. Kangen masuk kuliah jam 7 tapi can mandi. Luar biasa. Tapi apakah itu dilakukan dan dikerjakan? Kan enggak ya. Tiba-tiba pas udah kerja, nyobain coba ke kantor enggak mandi aja. Udah enggak dilakukan kan gitu ya. Kita kangen apanya? Sensasinya my friend. Bukan pengen balik lagi ngerjain prosedurnya, da teu hayang atuh sok. Pengen nggak sekolah lagi, skripsi deui weh. Amit-amit ya. Nggak mau. Tapi apanya? Sensasinya. Dan yang ketiga apa coba? Yang ketiga kan tadi yang pertama semantik, yang kedua prosesnya adalah prosedural. Di semantik kita dapat sensasi psikologis, di prosedural kita dapat sensasi psikologis. Nah yang ketiga episodik namanya. Ada episode-episode. Di episodik pun kita dapat sensasinya. Ingat nggak waktu dulu kita makan bakso bersama? Niatnya aku mau nyolok baksonya malah kecolok panangan. Linu. Terus kamu antar aku ke UGD. Terus di UGD malah kamu yang ditidurin sama si perawatnya ke kasur. Disangkanya kamu yang gering. Luar biasa. Itu episode. Kita ingat momennya. Kebayang saya misalnya episode kehidupannya. Maka kalau ditanya pengalaman bahagia kita tuh pas apa? Pasti kita ingatnya episode kehidupan. Tapi apakah kita balik lagi ke situ? Belum tentu. Makanya di dalam ilmu biologi ada yang namanya rekreasi ya. Tubuh kita tuh senang merecreate sesuatu karena butuh. Makanya ada rekreasi atau ada istilahnya procreate. Tubuh kita tuh akan selalu menciptakan sesuatu. Makanya kalau kulit kita, tubuh kita, sel kita tidak mereproduksi diri, bahaya, malah penyakit. Itulah yang disebut dengan sel kanker. Sel kanker itu sel
yang tidak mau mati. Dia kekeh yang ada di tubuh kita. Pengen ada di tubuh terus ngajak-ngajak orang lain supaya abadi selnya. Jadi kalau sel kita abadi itu namanya sel kanker. Karena sejatinya sel itu harus mati dan berganti. Makanya suka ada kulit mati di kepala kita ya. Kita elap pakai hamplas nomor 5 kan. Supaya kulit-kulit mati itu keluar, pakai skincare. Wah, luar biasa. Ada yang pernah kan pakai hamplas nomor 5? Halus ya mah. Terus dipernis ya. Tapi nah ini baru sejatinya. Akang teteh sekalian, tapi sejatinya kita tidak pernah ingin kembali ke momen-momen itu. Sejatinya kita hanya apa? Rindu kepada how it, she, he, and the moment make us feel. Saya ulang lagi ya. Kita bukan rindu tempatnya. Kita bukan rindu orangnya. Bukan. Kita bukan rindu situasinya. Bukan. Kita merindukan how she, he, it, or the moment make us feel. Nah, atau kan ditranslate nih, ada subtitlenya ya. Kita bukan rindu hal-hal itu, yang kita rindukan ternyata sensasi psikologisnya. Kebayang sampai sini ya? Kita bukan merindukan pengen dapat ilmunya, kita pengen dapat sensasi ketika mendapatkan ilmu. Ah gitu, ingat, kalau ada ujian, kebayang kalau after work ada ujiannya, udah pasti para roho tuh. Yang penting mah datang, dapat giroh, semangat kan gitu ya. Pulang, ada apa yang terjadi di sana? Seru. Tapi itu yang dirindukan. How this majelis make us feel. Kebayang ya? Betapa majelis ini merindukanku. Kenapa? Karena tiap kali datang, aku dapat sensasi rasa yang luar biasa. Gitu ya. Nah makanya kadang-kadang nanti ada ilusi rindu. Kita merasa rindu kepada objek. Padahal sejatinya kita tidak pernah merindukan objek, guys. Aku merindukan seseorang yang sudah beda alam. Kita bukan rindu orangnya. Dan orangnya ada, bisa jadi sensasi psikologisnya rudet. Ya enggak? Kita merindukan how she or he make us feel. Kita rindu sensasi psikologisnya. Kalau sensasi psikologis mah dia bisa dibangun. Sampai sini kebayang? Jelas? So jadi rindu teh apa? Rindu teh adalah keinginan merasakan sensasi psikologis yang membuat kita feel. Sensasi psikologis yang membuat kita good about feeling. Nah, peran-peran ya supaya bisa masuk jadi quotes ke story, di-upload, terus mention Zain Permana, di Masjid Al-Latif, ya benar ya. Rindu itu sensasi psikologis yang membuat kita good about feeling. Bukan feeling good like I should, bukan. Tapi good about feeling. Cung yang pernah ikut pramuka ada? Seneng campingnya? Seneng camping, seneng di kasur. Saya camping. Kan kita menikmati momen camping, momen perpeloncoan, dibarisin, ya nggak ada yang ikut pas Gibra. Saya ikut amit-amit ya. Kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya, ngapain sih? Hadap kanan, gerak. Harus patah-patah, cenah. Dipikir-pikir, nah biar apa patah-patah? Tapi seru. Tapi bukan pengen balik lagi jadi paskibra kan, bukan. Tapi good about that feeling. Merasa tersiksa kan di situ, tapi kita punya perasaan bagus tentang hal itu. Good about feeling. Perasaannya mungkin nggak enak, tapi kita jadi bagus, baik mensyukuri perasaan itu. Kebayang sampai sini ya? Maka rindu itu sensasi psikologis yang membuat kita ngerasa good about feeling. Kejadian apapun itu, mau semantik, mau prosedural, mau episodik, membuat kita good about feeling. Rindu itu ngasih energi yang sebegitunya, kawan-kawan. Makanya kemudian di Quran itu tidak ada spesifik ilmiah secara kajian keislaman soal rindu, tapi semua bahasa Quran terkait doa apalagi itu tuh menyiratkan rasa rindu. Ya Allah, I want to good
at my feeling, supaya aku bisa mensyukuri apapun yang terjadi pada diriku. Robbana, dzolamna, anfusana, itu kan gitu. Supaya aku tuh merasa baik-baik aja sama rasa yang aku punya. Ketika Nabi Adam berdoa, Robbana, dzolamna, anfusana, ya Allah aku tuh mendolimi diri aku. Kira-kira mendolimi diri bagus enggak? Enggak kan? Tapi I good at my feeling ketika aku berdoa itu, kebayang nggak sampai sini? Dapat sensasi psikologis yang membuat aku tuh dapat kesejatian diri. Jadi kalau mau ditanya, Akang Teteh, rindu terhadap objek itu sebetulnya tidak tepat. Dia akan jadi ilusi. Kenapa? Karena contoh, kalau kita merindukan si A, aku kangen sama si A. Kenapa? Ya pokoknya kangen aja sama si A. Lalu kita datang ke si A, ketemu sama si A, tiba-tiba ternyata skenario-nya tidak sesuai dengan di kepala kita. Kenapa pas ketemu si A, aku tidak merasakan apa-apa? Padahal pas mau ketemu, semenggebu-gebu itu, kebayang nggak? Ya karena sensasi psikologisnya beda. Kita lagi mendambakan sensasi psikologis, bukan pengen ketemu si A-nya, kebayang nggak sampai sini? Nah pas ketemu si A-nya mah biasa-biasa aja, gitu ya. Aduh dulu seneng pisan waktu main kuku cuplakan di Pangandaran. Kejebur ke dalam, saya ketemu Bikini Bottom, ngobrol dengan SpongeBob. Aku rindu pengen ke Pangandaran lagi. Rindu momen ke Pangandaran. Berangkat ke Pangandaran, kunjung nyampe. Nah jadi kieunya asa teu asik Pangandaran teh. Coba ngejebur lagi, kamarana barudak kan gitu ya. Kini ngararewe gitu ya. Akhirnya balik lagi ke atas. Biasa aja karena bukan merindukan tempatnya. Si tempat itu jadinya ilusi. Kenapa? Karena yang dia rindukan adalah sensasi psikologisnya yang membuat dia good about that feeling. Sampai sini asik ya? Makanya di Islam itu nggak ngajarin merindukan kepada seseorang. Imam Al-Ghazali malah spesifik, ada haram merindukan sesuatu yang tidak halal baginya. Kenapa? Karena satu, tidak mungkin sensasi psikologis itu muncul. Aku merindukan sesosok, sosoknya udah ilusi, imajinasi, buayanya gitu ya. Tapi merindukan kehadiran, udah rudet. Yang kita rindukan sensasi psikologisnya. Sensasi psikologis bisa dibangun. Dan di Quran itu murni ketika terjadi lewat apa? Lewat doa. Maka kalau pengen rindunya benar, supaya dapat sensasi psikologis yang tepat, kemudian kita bisa membangun sensasi psikologis yang tepat, maka siapa objek yang bisa kita rindukan? Ya ke diri sendiri. Ya Allah, aku merindukan diriku yang gimana? Itu mah bisa kita kendali. Kebayang sampai sini enggak? Saya rindu sama si A. Saya tidak punya kendali atas apapun yang terjadi nanti sama si A dengan saya. Ketika saya nyapa, hai A, assalamualaikum, udah lama gak ketemu, kita tes yang biasa kita lakukan yuk. Terus dia teh, apaan sih udah gede tahu kita. Nggak asik Jadi beda nggak kira-kira? Sensasi psikologisnya beda nggak? Beda. Tadinya rindu, nggak jadi rindu lagi. Tadinya seneng, nggak jadi seneng lagi. Kita nggak good at feeling. Kita ngapain? Kecewa. Kenapa? Karena si A di luar kendali kita. Sampai sini jelas ya? Maka kalaupun mau merindukan, tiap kali merindukan A, B, C, D, E, F, G, balik lagi ke rindukan diri kita. Karena apa? Ternyata sensasi psikologis hanya bisa dibangun sama siapa? Sama diri kita sendiri. Mau ketemu siapapun, aku tahu nggak? Aku tuh lagi kangen sama A, tapi aku ketemunya si E. Nggak apa-apa, aku baik sama si E karena aku sedang merindukan orang yang aku rindui. Maka aku bangun relasi sama si E seperti halnya aku membangun dengan A. Maka saya paling gemes sama orang yang kemudian nge-DM dan bilang, Kang, bagaimana ini Kang? 4 hari lagi aku akan menikahi orang yang tidak aku cintai. Pret. Karena cinta itu sensasi psikologis. Dia mendambakan mencintai sesosok orang yang tidak ada di situ, yang ilusi. Tapi waktu itu kita saling mencintai, Kang. Dan cinta ini murni. Susu murni. Enggak begitu. Enggak begitu. Ketika itu
Bisa jadi momen mendukung, situasi mendukung, setan ikut mendukung, iya enggak? Maka rasa-rasa malu sama Allah, aib-aib sengaja ditutup, iya enggak? Berkhalwat jadi nikmat, kan gitu ya. Dia ngerti aku banget. Karena apapun yang kita lakukan dengan lawan jenis, dengan orang lain pasti selalu benar. Yang dulu saya bilang namanya false self presentation, memalsukan diri. Ini benar ya, memang luar biasa. Dan ilmu psikologi membuktikan itu, sesuatu yang dilakukan sebelum menikah akan beda banget sama menikah. Pre-marriage sama marriage-nya kehidupannya beda banget. Tapi gimana Kang, hatiku udah tertambat sama dia. Aduh, tambat. Tambat ban ya. Tambal, typo mulut. Gimana Kang? Tolong kasih tips. Tips apa gitu ya? Kita nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa kemudian mengharapkan orang mencintai kita seperti halnya diri kita mencintai diri kita. Sensasi rasa itu, sensasi psikologis itu hanya kita yang bisa bangun. Gimana cara membangunnya? Pasrahkan sama Allah, karena Allah yang membukakan hati kita. Hanya kita yang punya kendali sama diri kita. Bagaimana orang lain mencintai kita, memperlakukan kita, biarlah urusan dia sama Allah. Titipkan kita sama Allah supaya kita bisa memperlakukan orang dengan baik dan dengannya orang lain akan memperlakukan kita dengan baik. Sampai sini clear? Bungkus setuju ya? Maka ketika merindu hati-hati karena rindu itu punya efek energi. Ada energetic effect. Merindukan sesuatu membuat kita mendamba sensasi psikologis. Ketika kita mendamba sensasi psikologis, kita jadi punya motivasi. Naon motivasi teh? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau teman-teman akang-akang main ke pengadilan gitu ya, apa motif kamu membunuh? Itu tuh dorongan kita untuk melakukan kejahatan, itu namanya motif. Nah, rindu itu menimbulkan motif yang luar biasa. Sensasi psikologis yang ngaruh banget ke kehidupan kita. Nah, itu yang dimanfaatkan supaya kita kemudian menjadi diri kita yang paling dekat, paling berserah sama Allah. Hati-hati ilusi rindu, manfaatkan dan kelola rindu itu jadi hal-hal yang luar biasa bagi diri kita. Akang Teteh, hapunten gak ada sesi tanya jawab ya. Sengaja supaya Akang Teteh rindu sama saya. Dan itu ilusi. Kan gak boleh ya rindu sama seseorang ya. Tapi saya pengen ngajak Akang Teteh untuk kemudian memejamkan mata, lalu memegang erat-erat dompetnya. Ya hati-hati bisiun. Memejamkan mata, kemudian ingat-ingat lagi. Ya Allah, saat ini kira-kira aku rindu sama siapa? Tolong pejamkan mata, bayangkan orang itu. Karena siapa ya? Pejamkan mata, bayangkan orang itu. Ya Allah, di detik ini aku rindu orang itu. I wish you were here ke si orang itu. Coba bayangkan sampai wajahnya tergambar dalam pikiran kita. Wajahnya terbayang dalam memori kita. Lalu ingat materi tadi, barangkali ini ilusi. Maka coba cek sensasi psikologis apa yang ingin aku dapatkan dengan berinteraksi sama orang ini. Katakanlah aku kangen sama orang yang namanya Junet. Aku bukan kangen sama Junetnya, tapi kira-kira si Junet ngasih sensasi psikologis apa? Izinkan aku memohon kuasamu untuk menghadirkan sensasi itu padaku ya Allah. Aku merindukan dia, tapi tentunya engkau maha pembolak-balik hati. Izinkan aku merasakan sensasi psikologis itu. Ya Allah, aku lagi merindukan dan mendambakan sebuah benda ya Allah. Aku merindukan gadget tercanggih, aplikasi terkeren, kendaraan yang nyaman luar biasa ya Allah. Ya Allah, aku bayangkan sangat detail sekarang di pikiranku. Aku nikmati betul betapa aku bisa menggunakan itu, memanfaatkan itu untuk banyak kebaikan ya Allah. Tapi aku tahu dari materi ini adalah ilusi. Kerinduanku dan dambaanku terhadap hal itu adalah ilusi. Tapi ya Allah, izinkan aku mendapatkan sensasi psikologisnya. Karena engkau maha pembolak-balik hati.
Izinkan Engkau munculkan sensasi psikologis itu agar aku merasa cukup, merasa qanaah terhadap hal itu. Ya Allah, entah kenapa gara-gara episode materi malam ini aku jadi terngiang-ngiang kebahagiaan terhadap momen-momen di masa-masa tertentu. Aku ingat kejadian tertentu di masa lalu ya Allah yang membuat aku bahagia sekali. Izinkan aku hadirkan dalam kepalaku momen itu ya Allah. Aku nikmati betul aku berada di situ. Aku menjadi tokoh utama di situ. Aku melihat banyak kebahagiaan. Aku merasakan hilangnya kegelisahan dalam diriku pada saat itu. Ya Allah, aku tahu momen itu tidak akan terjadi lagi karena yang lalu biarlah berlalu. Tapi izinkan aku ya Allah, lewat tangan-tangan kuasa-Mu yang luar biasa maha dahsyat, izinkan aku merasakan sensasi psikologisnya. Yang aku rindukan sesungguhnya adalah sensasi psikologisnya, karena aku tahu kalaupun aku mengulang momen itu barangkali malah ketidakbersyukuran yang akan aku rasakan. Ya Allah, izinkan aku merasakan sensasi psikologis itu. Akang teteh sekalian silahkan gosok-gosok tangannya, digosok-gosok terus sampai terasakan hangat di tangan. Lalu kemudian tempelkan kedua tangannya ke mata. Lalu ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Akang teteh sekalian, semoga materi kali ini menyebabkan kita jadi orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur atas siapapun yang kita temui saat ini, apapun yang kita punya saat ini, dan juga momen-momen apapun yang kita lalui hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Zain Permana, jazakallah khairan. Betul. Masya Allah, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya telah selesai meskipun perjumpaan kita dengan Kang Zain Permana kali ini cukup singkat ya. Jadi mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan ya, karena